Halo semuanya, aku Lahania. Di sini bersama rekan sekelompok akan menjelaskan study case terkait permasalahan Kang Deddy Mulyadi dan DPRD Jawa Barat nih. Yuk kita simak bareng permasalahannya. Halo, aku Kamila Nur Latifah. Faktor penyebab terjadinya konflik antara Gubernur Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat terkait pelaksanaan musrenbang dan implementasi pembangunan. Yang pertama, tidak hadirnya DPRD dalam musrenbang. Kedua, pernyataan menyinggung. Dan yang ketiga, krisis komunikasi antara DPRD dan kepala daerah. Dampaknya terhadap pembangunan dan pemerintah Jawa Barat, yang pertama yaitu menurunnya kepercayaan publik, dan yang kedua tidak harmonisnya hubungan legislatif dan eksekutif membuat banyak program dan peraturan tidak terlaksana. HAI, aku Randy ELIANWAR. Jadi konsep trias politika dalam konflik pemerintahan di Jawa Barat secara teori, yakni DPRD berperan mengawasi eksekutif. Namun konflik ini menunjukkan praktik yang kurang ideal karena terjadi ketegangan, bukan pengawasan konstruktif. Kedua pihak cenderung mempertahankan ego politik, bukan menjalankan fungsi check and balance secara sehat. Secara prinsip, trias politika menekankan pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sedangkan checks and balances mengharuskan adanya pengawasan dan keseimbangan antar lembaga. Halo, aku Salsabila Putri Dinda. Konsep check and balance dalam konflik pemerintahan Jawa Barat. Dalam konsep ini, itu mengharuskan adanya pengawasan dan juga keseimbangan antar lembaga. Dan dalam kasus ini, DPRD memang memiliki hak untuk mengawasi kebijakan gubernur. Namun, respon yang bersifat emosional seperti walkout itu tidak menunjukkan pengawasan yang konstruktif. Dan gubernur juga dilihat kurang menunjukkan keterbukaan dalam menjalin komunikasi dengan DPRD. Ini bisa terjadi dampaknya terganggunya sinergi, lambatnya pengambilan keputusan dalam pemerintahan, terhambatnya pembangunan daerah, terjadinya ketegangan sosial yang terus meningkat, dan juga menurunnya kepercayaan publik kepada pemerintahan. Hai, aku Nadia Aureliani Thohir. Selanjutnya ada sikap terhadap perbedaan pandangan kebijakan publik antara DPRD dan kepala daerah dengan konsep good governance. Yang pertama itu ada transparansi, kebijakan harus dijelaskan secara terbuka agar publik memahami alasan dibalik putusan. Yang kedua ada akuntabilitas, kepala daerah dan DPRD wajib mempertanggungjawabkan kebijakan yang diambil dengan evaluasi objektif. Yang ketiga ada partisipasi, yaitu melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan mendengarkan semua pihak, termasuk yang berbeda pandangan. Yang keempat ada keadilan, di mana kebijakan harus adil dan mengutamakan kepentingan masyarakat, bukan golongan politik tertentu. Yang kelima, ada mengutamakan kepentingan rakyat. Semua kebijakan harus fokus pada kesejahteraan masyarakat meskipun ada perbedaan politik. Yang keenam, mencari jalan tengah, di mana kedua belah pihak harus berkompromi demi solusi yang menguntungkan rakyat dan stabilitas pemerintahan. Selanjutnya ada fungsi dan peran DPRD dalam pembangunan daerah. DPRD memiliki 3 fungsi utama, yaitu legislasi atau membuat perda, budgeting atau penganggaran, dan pengawasan. Artinya mengawasi jalannya pemerintahan daerah. Dalam perencanaan pembangunan, DPRD berperan penting dalam pembahasan dan penetapan APBD, serta memastikan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat dan prinsip good governance. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Agnida. Selanjutnya, apakah tindakan walkout dari fraksi PDIP adalah tindakan yang tepat atau sebuah tindakan yang kontradiktif? Yang pertama itu, argumen walkout sebagai tindakan kontraproduktif menghambat fungsi legislatif. Walkout membuktikan secara kolektif bahwa DPRD tidak konsisten dalam menjalankan tugasnya. Mereka protes tidak dilibatkan, tapi ketika ada forum resmi mereka malah keluar. Yang kedua, tidak menyelesaikan masalah. Tindakan ini lebih bersifat reaktif dan emosional daripada solutif. Tidak ada dialog konstruktif yang tercipta. Yang terakhir itu memperkuat kritik gubernur. Ironisnya dengan walkout PDIP justru memperkuat narasi Deddy Mulyadi.
bahwa mereka tidak mau terlibat dalam proses yang seharusnya. Jadi, kesimpulan studi case konflik antara Gubernur Deddy Mulyadi dan DPRD Jawa Barat terjadi akibat komunikasi yang buruk, perbedaan visi politik, dan lemahnya penerapan prinsip good governance. Dampaknya mencakup gangguan pembangunan serta krisis kepercayaan publik. Penyelesaiannya memerlukan dialog konstruktif, transparansi, dan kompromi demi kepentingan rakyat. Tindakan walk out oleh fraksi PDIP dinilai kontraduktif karena menghambat fungsi legislatif, sehingga komunikasi efektif dan kolaborasi menjadi kunci untuk mencapai solusi yang menjaga stabilitas pemerintahan dan mengutamakan kepentingan rakyat. Prinsip good governance termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan harus diterapkan guna meningkatkan kualitas pemerintahan dan kelancaran pembangunan daerah.